Halo Sobat KC, welcome to The Corner Stop, platform podcast terbaru dari Kompas Corner yang berkolaborasi dengan Harian Kompas di bawah naungan Kompas Gramedia Group. Di sini, kami menyajikan podcast yang dapat memberikan dampak positif lewat topik yang kami bawakan. Juga dipadukan dengan narasumber yang inspiratif. Jadi, kalian sudah siap untuk menyimak? The Corner Stop, with talk to inspire. Listen to us through Spotify, Apple Podcasts, or your favorite podcast platform. Halo Sobat KC, kenalin, gue Wira as your host in this podcast. Pada episode perdana kali ini, kita akan membahas seputar pembelajaran online atau learn from home nih. Sejak wabah corona merebak di Indonesia, Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengisyaratkan untuk siswa dan mahasiswa melakukan pembelajaran dari rumah agar dapat meminimalisir dampak penyebaran dari virus COVID-19. Nah, kampus-kampus di Indonesia juga mendukung kebijakan ini dengan menghadirkan kelas online dan tidak mengharuskan mahasiswa untuk datang ke kampus. Di sini, kami akan menghadirkan pendapat dari mahasiswa yang berlatar belakang dari banyak jurusan untuk dikepoin nih, gimana sih rasanya kuliah online. Nah, jurusan apa aja sih yang ada yang kita kepoin? Nah, jurusan yang ada itu dari jurusan akuntansi, yaitu ada Erik. Lalu di jurusan film ada Nicole, di jurusan hubungan internasional ada David, dan dari jurusan DKV ada Bella. Nah, setelah kita kepoin, kira-kira mereka bakalan ada masalah apa ya? Kalau ada masalah sih enaknya ada psikolog ya, yang buat ya menjawab solusi mereka lah. Jadi mereka itu terjawab masalahnya. Maka dari itu di akhir sesi kita ada Mbak Fiona Damanik yang akan menjawab keresahan-keresahan mereka, masalah-masalah mereka, dan menemukan solusi untuk mereka. Nah, sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan? Oke, let's check it out. Oke, halo Erik. Erik ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi. Nah, Erik, kira-kira gimana sih rasanya kuliah online atau learn from home ini? Kira-kira lebih enakkah atau lebih susahkah? Gimana nih pengalamannya? Menurut saya, sebagai mahasiswa akuntansi, itu lebih baik kuliah tatap muka secara langsung. Kenapa? Karena mata kuliah akuntansi itu adalah mata kuliah yang sifatnya pengertian dan juga terdapat hitung-hitungan pastinya. Nah, dimana kalau misalnya dijelaskan secara langsung atau tatap muka, itu akan jauh lebih efektif dan akan lebih jelas dibandingkan kalau misalnya dijelaskan secara online atau dari rumah, learn from home gitu. Nah, terus belum lagi kalau misalnya ada gangguan internet, dimana tadi saya juga baru mengalami, dan itu sangat mengganggu sekali sih, karena pada saat lagi dijelaskan, kemudian ada gangguan internet, jadi suaranya terputus-putus, kemudian juga tiba-tiba sayanya keluar sendiri dari aplikasinya, dari aplikasi kuliahnya, dan akhirnya saya nggak bisa mendengar secara lengkap apa yang dijelaskan. Gitu sih, jadi kalau misalnya menurut saya sendiri, itu lebih baik kuliah tatap muka atau kuliah secara langsung, gitu. Oke, Erik. Jadi kayak lebih susah ya, lebih enak kuliah langsung gitu. Oke, paham. Nah, kalau selain dari yang masalah tersebut, ada lagi gak sih masalah-masalah lainnya kayak yang menurut Erik susah banget gitu pada saat learn from home ini, kayak gitu, ada gak sih? Masih ada sih beberapa kendala atau masalah karena adanya learn from home ini. Dengan kita yang harus berada di rumah, merasa ya bete aja sih, merasa bosan gitu, terlalu lama berada di rumah. Padahal kan biasanya kuliah, terus kemudian QMN, terus habis itu kita bisa jalan-jalan juga, tapi karena harus di rumah terus, jadi ya ada perasaan bosan gitu sih. Oke, Nicole. Menurut Nicole sendiri, dari pandangan mahasiswa jurusan film, kira-kira learn from home ini atau pembelajaran jarak online ini lebih enakkah atau lebih menyulitkan kah? Nah, kalau misalnya menurut aku sendiri sih itu benar-benar gak efektif banget. Kayak misalnya nih, aku kasih contoh langsung. Tadi pagi itu aku ada kelas namanya BCBE, yang kalau misalnya itu singkatan, tapi kalau misalnya panjangnya Basic Camera and Basic Editing. Tapi itu gak basic sama sekali menurut aku.
Kalau misalnya menurut aku yang bertatap muka langsung sama dosennya aja itu nggak mudah, aku masih bisa dapat nilai jelek. Gimana aku cuma harus natap layar komputer yang di dalam komputer tersendiri memiliki software yang kayak ada game, kita bisa download game, kita bisa main ini main itu, di website juga kita ada main tebak gambar kan, kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku tuh bener-bener nggak efisien banget. Itu tadi tuh kejadiannya. Bahkan kalau misalnya ditanya yang tadi sampai mana ya, itu aja kita bahkan kadang suka sampai nggak tahu loh udah sampai mana gitu. Kayak oh ya tadi BCBE pun pembelajarannya kita tentang blocking karena kita mau masuk ke dalam materi editing, jadi kita harus tahu blocking dan lain-lain kan. Nah pada saat blocking itu dan lain-lain, dosennya pun ngomong aduh ini nggak bisa nih dijelasin lewat sini doang karena kita harus lewat tatap muka. Dosennya aja sudah sampai ngomong kayak gitu, berarti betapa nggak efisiennya pembelajaran ini. Kita berarti kehilangan banyak materi dong yang harusnya kita udah dapat di semester ini, yang kita udah dapat harusnya pada hari ini, yang kita udah dapat pada SKS yang sudah ditentukan, tapi kita malah nggak dapet itu gitu loh. Terus aku takutnya tuh itu menghambat ke dalam ke yang lainnya, ke semester selanjutnya. Di semester selanjutnya misalnya ada apa yang harusnya kita udah tahu nih di semester ini, tapi ternyata kita nggak tahu. Kayak gitu-gitu sih yang aku takutin. Oh, jadi kayak kangen sama teman-teman gitu ya? Ya sih, aku juga kayak ngerasain gitu. I feel that too in that thing, okay? And then terus masalah dosen jadi kayak harus lebih ada yang jelasin tetap langsung, emang kayak agak susah mengerti. Oke, ngerti. Terus, nah selain dari dosen, teman-teman, kira-kira dari tugas diri kayak ada kesulitan gak sih? Kayak lebih males kerjain tugasnya, jadi waktu tidur juga nggak terkontrol gara-gara emang susah banget nyelesain jadwalnya kayak gitu loh. Ada gak sih kayak gitu-gitu? Kalau misalnya sama tugas sih menurut aku begini lebih enak ya, apalagi UTS take home. Jadi ya masih ada kesempatan lah untuk melihat materi-materi yang sudah disampaikan waktu dulu pas masih tatap muka. Kayak menurut aku kayak oke, nilai aku setidaknya pasti lebih ketolong walaupun gak banyak, karena nilai aku juga ya menurut aku masih pas-pasan aja gitu loh. Jadi kayak kalau untuk tugas-tugas yang lain, kita kalau misalnya kayak gini lebih banyak ke analisa paper gitu kan. Jadi menurut aku kayak oke, masih bisa disusun dengan kata-kata yang masih ngarang-ngarang indah lah. Jadi kayak oke banget sih untuk tugas-tugas yang lain mungkin lebih ringan, tapi masih ya agak-agak yang hampir sama gitu deh. Tapi doain ya guys, semoga aku bisa. Oke, halo Bel. Jadi Bella ini adalah mahasiswi jurusan DKV di UMN. Nah Bel, mau tanya dong, jadi kan sekarang di UMN lagi diterapin learn from home ya. Kira-kira lebih enak learn from home atau kuliah tatap muka langsung? Halo Wir, kalau buat gue pribadi sih ya, jujur gue tuh lebih suka belajar di kampus daripada learn from home. Kenapa? Karena sebagai mahasiswa DKV kita itu lebih banyak butuh asistensi, nah ketemu sama dosen kan. Dan ketemu sama dosen buat ngobrolin karya kita itu lebih enak kalau ketemu langsung, beda sama asistensi online atau via chat. Apa ya bedanya itu, kalau ketemu langsung kan lebih ngerasa personal, pribadi, lebih tahu maunya dosen apa, kritikan, saran tuh lebih ngena aja daripada kalau misalnya tuh chat atau asistensi pas lagi kelas online gitu kan. Itu tuh kayak fokusnya dosen tuh terpecah-pecah, jadi kayak nggak maksimal di perorangannya juga. Terus belum lagi ada kendala kayak misalnya koneksi lah atau jaringan lah, dan lain-lain kayak gitu. Oh, jadi kayak susah asistensi ke dosen ya? Oke. Sama natap layar kelamaan gitu mata sakit. Iya sih sama. Kayaknya itu masalah kita semua juga. Oke. Terus nih selain dari masalah-masalah itu, kira-kira ada hambatan lain gak? Kayak tugas-tugas tuh lebih banyak, terus kayak lebih sulit, kayak gitu, ada kayak gitu gak sih? Terus kayak lebih stres, ada gak sih kayak gitu? Nah, kalau buat tugas ya, jujur ini sebenarnya
nggak tahu kenapa kalau di gue tuh jadi lebih positif, karena enggak numpuk malah. Jadi kita tuh lebih bisa nyicil, kita kan lebih punya banyak waktu luang kan, kerjaan kita tuh cuman di rumah aja. Jadi kadang tuh habis habis kelas nih kan dikasih tugas. Nah kadang tuh ada dosen yang bikin deadline-nya tuh mepet banget. Misalnya selesai kelas jam 11, tadi minta kumpul jam 12 kayak gitu. Jadi kan mau nggak mau ya kita harus kerjain gitu, dan pasti itu selesai kan, karena kan kalau telat kan nilai kita di minus, dan pasti tuh jadi kayak ya udah gitu loh, selesai tugas kita, jadi nggak numpuk. Nah sedangkan kalau biasanya kelas kelas di kampus itu kadang tuh seminggu jangka waktu pengumpulan tugasnya. Misalnya hari Senin nih ada tugas, terus ya dikumpulnya tuh buat Senin minggu depannya lagi kayak gitu. Jadi seminggu tuh kita ada tugas. Nah kan kalau kelas online nggak gitu kan, karena siang udah dikumpulin misalnya kayak gitu. Oke, halo David. Jadi David ini merupakan mahasiswa jurusan Hubungan Internasional di Universitas Indonesia. Nah, menurut David sendiri nih, kira-kira lebih enak learn from home sekarang atau kuliah langsung secara tatap muka? Kalau menurut pribadi gue sendiri, lebih enak kuliah tatap muka sih. Lebih real aja rasanya dibanding work from home atau yang sekarang kita kenal sih, kita rasain. Oke, kalau tugas apakah lebih enak saat kuliah tatap muka ataukah kuliah online seperti sekarang? Kira-kira apa saja hambatannya kalau boleh tahu? Menurut gue kalau soal tugas pastikan akan di tatap muka sih, karena ketika lu kelas tuh, kalau tatap muka itu lu udah accomplish beberapa tugas misal di kelas. Soalnya ada pekerjaan yang harus lu selesai di kelas, ya kelar di situ, nggak dibawa kemana-mana, nggak kayak segalanya kan online tuh. Kalau misalkan lu mau ngerjain sesuatu, ya lu harus manage waktu lu sendiri. Bukan gue berarti bilang kalau tatap muka lu nggak manage, tapi ada beberapa saat di saat kuliah tatap muka tuh yang bisa bikin lu ngekelarin tugas lu gitu. Karena kalau lu kerja online, hambatan-hambatannya banyak. Tadi kan ditanya juga soal hambatan, menurut gue lebih ke distraksi pada hal lain. Terus kerjaan lu pada saat tatap muka dan ketika lu kuliah di rumah tuh beda. Tuh ketika kuliah tatap muka lu memposisikan diri lu sebagai mahasiswa di dalam kelas. Di sini kan lu sebagai ya mahasiswa yang sedang di rumah, melakukan segala aktivitas lu di rumah dan melakukan segala aktivitas lu sebagai mahasiswa di kuliah. Jadi menurutku lebih ke konsentrasi lu kebagi-bagi aja nanti sama aktivitas-aktivitas lain gitu sih. Oke, kesan dari teman-teman baik banget ya. Ada yang kangen temen, ada yang susah gitu kuliah online gak jelas, gak ngerti. Oke, terus ada yang manajemen waktunya susah gara-gara tugasnya terlalu banyak jadinya. Karena kalau ada kuliah langsung kan bisa diselesain beberapa di kampus, di rumah tinggal sisanya kan. Oke, untuk menjawab masalah-masalah tersebut kayaknya enak kalau ada psikolog kali ya. Langsung aja kita sambut Mbak Fiona Damani untuk kita wawancarai. Selamat sore nih Mbak Fio. Nah, sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia memberlakukan work from home bagi para pekerja. Namun, work from home juga berlaku untuk pelajar. Tapi bedanya untuk kami learn from home, di mana ada dosen dan pengajar yang mengajar secara online dan memberikan tugas-tugas secara online. Kedengarannya sepertinya enak, karena bisa mengerjakan tugas dengan waktu yang lebih lama, bersantai di rumah. Namun, pada kenyataannya, mahasiswa yang sudah kami wawancarai oleh tim kami justru menunjukkan hal yang sebaliknya, Mbak. Jadi mereka tuh lebih malas mengerjakan tugas, lebih tidak produktif. Nah, dari sisi psikologis menurut Mbak ini bagaimana ya, Mbak? Apakah karena apa sih penyebabnya justru menjadi lebih malas gitu, Mbak? Baik, awalnya belajar dari rumah ini dianggap menyenangkan oleh mahasiswa. Kemungkinan perkuliahan rutin Senin sampai Jumat atau bahkan Senin sampai Sabtu di jam-jam tertentu yang sudah ada jadwalnya. Karena terus-menerus melakukan hal yang sama, rutinitas kita sebutnya, kadang kita merasa jenuh. Lalu datanglah informasi untuk learn from home. Hal baru nih, gitu toh. Nah, ketika hal baru ini datang, kita yang merasa jenuh, merasa
kayaknya bakal mengasikkan nih gitu. Sampai akhirnya kita benar-benar terjun di learn from home ini atau di work from home ini. Nah, hipotesis bahwa kita akan lebih happy, lebih nyaman karena kita mengatur diri sendiri, akhirnya tidak terbukti gitu toh. Ketika sampai menjalani beberapa hari learn from home, ternyata banyak sekali yang kacau. Kacau prioritasnya, nggak bisa prioritasin, belum lagi yang ikut organisasi, rapat dan lain sebagainya gitu. Kok lebih terasanya enakan dulu ya, gitu kan rasanya. Lalu akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan, ada yang salah nih kayaknya gitu. Kok hipotesis saya terhadap diri saya sendiri nggak benar gitu kan. Tapi jenuh itu karena itu. Tidak ada waktu untuk mengambil waktu sebentar untuk cek hari ini Fiona atau Wira sudah melakukan apa. Saya kuliah jam 8 pagi tadi. Materinya memang tidak menyenangkan. Tapi saya belajar suatu hal dari dosennya. Misal, dosen ini sangat sabar menghadapi mahasiswa yang ribut. Mungkin bisa jadi begitu. Itu kan suatu hal yang bisa dipelajari. Pemaknaan akan suatu aktivitas. Sehingga satu hari yang kita lalui gak berlalu begitu aja. Ada learning point yang kita ambil nih. Lalu ada hal yang berbeda kan tadi saya bilang. Wah, kita pikir ini akan baik nih. Setelah menjalani, kita lost control ternyata. Kalau saya mau agak ilmiah, nanti Wira mungkin bisa baca sendiri tentang teorinya Freudian. Freud bacanya, tulisannya Freud. Mungkin beberapa teman-teman yang suka psikologi, dia membawa teori tentang psikoanalisa atau psikodinamik sekarang kita menyebutnya. Nah, mudahnya, sederhananya tuh begini. Di dalam diri kita ini ada bagian dalam diri kita yang disebut dengan id tulisannya, I sama D aja. Nah, id ini tuh bekerja berdasarkan prinsip kesenangan kita. Poin yang kedua, teorinya Freud ini bilang ada bagian lain dalam diri kita yang disebut dengan superego, sambung terus tulisannya, superego yang bekerja berdasarkan aturan. Bagaimana Fiona, bagaimana Wira, bagaimana yang kita sebut dengan ego tadi, mulai bisa mengelola id dan superego, prinsip kesenangan dan aturan tadi itu tetap seirama, tetap seimbang. Kalau di awal saat perkuliahan kita mengeluh terus, kenapa harus kuliah terus, jam 8 pagi, pulang jam ini, rapat terus, organisasi terus. Mengerjakan hal itu kita anggap sebagai si aturan yang mendominasi kita gitu, atau kesenangan yang mendominasi kita, kesenangan ketemu teman gitu. Jadi bukan si Fiona yang mengharmonisasikan kedua hal ini, tapi kita didominasi ya. Ketika kuliah ya aturan menang gitu kan, kita menjadi nggak senang melakukan perkuliahan gitu dan sebagainya. Ketika situasi lain, kesenangannya makan sebanyak-banyaknya, mungkin bermain dan lain sebagainya gitu. Nah, di perkuliahan kita terbantu dengan aturan-aturan itu. Jadi walaupun memang kita nggak senang, tapi karena harus, ya kita hanya mengerjakan, walaupun tanpa pemaknaan tadi. Nah, tapi ketika di learn from home ini kan akhirnya kita dibebaskan, gitu. Mau posisi kuliah seperti apa, mau baring kah, mau duduk kah, mau sambil ngapain kah, bebas gitu. Nah, akhirnya kita kebingungan, nggak terbiasa mengharmonisasikan antara prinsip kesenangan kita dan aturan kita. Itu pertama. Yang kedua, tidak terbiasa untuk memaknai aktivitas-aktivitas kita. Akhirnya kalang kabut karena nggak terbiasa. Tapi baiknya ada nih teman-teman seperti Wira dan tim Kompas Corner mulai membahas ada apa nih, apa yang bisa kita lakukan gitu toh. Oke, jadi kuncinya itu pemaknaan aktivitas ya Mbak, ya, agar aktivitas kita yang ada di rumah tuh lebih bermakna, jadi kita nggak cepat jenuh. Oke, mengerti. Terus untuk selanjutnya juga kita harus mengerti tentang prinsip kesenangan dan prinsip aturan. Nah, ini menarik banget. Berarti kita kayak learning from home ini trial kita untuk
kehidupan setelah kuliah ya Mbak. Ketika kita sudah sama sekali tidak diatur dan harus disiplin lah jadinya. Kita harus menentukannya sendiri. Nah, tapi untuk mengatur hal tersebut perlu ada mood kan Mbak. Jadi kadang-kadang tuh kadang-kadang mood-moodan. Kira-kira gimana sih Mbak cara biar mood anak-anak tuh lebih mudah dibentuk ya Mbak ketika pandemik ini berlangsung? Iya, oke. Kita mau bahas tentang mood ini ya. Gimana supaya kita bisa membentuk mood sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu kan? Supaya nanti bisa tercapai itu tujuan kita. Mood ini kan terkait dengan suasana hati. Bukan tanpa alasan suasana hati kita itu muncul seperti itu. Nah ini mesti dipahami dulu. Jadi kayak ya lagi nggak mood aja gitu. Seringkali kan kita berhenti di kalimat itu. Lagi nggak mood, ya udah cari mood. Ketemu moodnya baru dikerjain. Atau ya lagi mood banget nih ngerjain tugas, maka ngerjain terus berjam-jam gitu kan. Tanpa kita tahu apa nih, apa yang memotivasi saya. Kita bicara tentang motif ya. Kok jadi suasana hati saya itu mau mengerjakan tugas. Kalau pas lagi mau. Kalau pas lagi moodnya mau gitu. Kalau pas lagi mood nggak mau, hal yang sama juga perlu ditanyakan. Apa nih yang membuat saya lagi nggak mood? Lelah tenaga itu lebih mudah dicek. Tapi kalau lelah pikiran susah. Dari pagi sampai siang ternyata mikirin pacar, hubungannya lagi nggak benar, atau mikirin hal-hal lain, masalah misalkan gitu. Capek kita, capek. Mempengaruhi mood, iya. Lelah emosi misal. Ya selama pandemi COVID-19 ini nggak bisa kemana-mana, lalu gusar hatinya gitu kan. Ngerasa nggak bener aja nih, marah-marah, atau malah cemas mungkin, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Habisin energi nggak itu? Ngabisin energi gitu. Tapi kadang kalau kita nggak refleksi tadi, nggak kedetek capeknya, maka di situ dicek dulu apa tuh yang membuat kita nggak mood. Ini sepertinya bukan lelah tenaga, pikiran, atau emosi ini. Ini sepertinya saya malas ini. Misal sampai pada satu kesimpulan begitu toh. Maka yang perlu kita lakukan adalah yuk ajak dirinya. Ayo Fiona, yuk kerjain deh tugasnya 15 menit. Nanti setelah 15 menit boleh main game, cari reward, hal-hal yang menyenangkan tadi. Setelah 15, nggak usah sampai 3 jam belajar baru kasih reward. Nggak usah, pelan-pelan dulu aja. Memang lagi nggak mood toh, malas. Kalau malas itu berarti diri kita sudah terlatih untuk terus-menerus mengerjakan hal-hal yang menyenangkan. Maka kita ajak diri kita untuk berlatih mengharmonisasikan. Yuk ngerjain tugas dulu 15 menit, 20 menit, 30 menit. Nanti habis itu baru main game. Atau habis itu kita makan enak. Nanti udah makan enak, reward, ayo kerjain lagi yuk, 30 menit lagi, nanti dapat reward lagi. Kerjain lagi, nanti dapat reward lagi. Nah gitu tuh, kalau mau dilatih itu seperti itu. Oh, oke. Ngerti Mbak, jadi kayak kita harus lebih refleksi diri gitu ya. Oke. Terus kalau ada anak-anak yang ngerasa nih, tugas yang dikasih tuh terlalu banyak, terus jadinya mereka kayak stres gitu, itu gimana ya Mbak solusinya kira-kira? Iya ya, jadi selama learn from home ini, jadi tugas memang banyak sekali sih. Saya sudah mendengarkan keluhan dari mahasiswa ini beberapa kali memang. Tapi ternyata di sini dragging energi juga loh. Learning from home ini suatu situasi yang perlu adaptasi. Nah ini mesti teman-teman pahami. Teman-teman mahasiswa, energi teman-teman tuh sudah terpakai sedikit banyak untuk beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Dengan tugas yang banyak, dengan lingkungan rumah. Seringkali kita ngerasa ya rumah saya sendiri, kos saya sendiri, masa perlu adaptasi sih? Ya perlu, tetap perlu. Nah maka disadari dulu itu. Terkait stres akan banyaknya tugas. Di teori psikologi itu ada 2 macam stres Wira. Disebut dengan distress. Distress itu suatu stres yang menurut kita menyakitkan, gak menyenangkan gitu. Terus eustress itu stres yang jenisnya
meningkatkan skill kita. Misal ditawarkan untuk naik jabatan, jadi ketua, atau dikasih tantangan apa, itu tuh stres yang menyenangkan tuh, stres tapi kita senang melakukannya karena menurut kita itu upgrade skill kita. Di stres yang tidak menyenangkan tuh misal problem dengan teman, walaupun sebenarnya problem dengan teman ini kalau kita lihat dari sudut pandang eustress bisa jadi juga meningkatkan skill komunikasi kita, yaitu untuk bisa menjalin relasi, mengatasi masalah, melatih problem solving dan lain sebagainya. Maka alih-alih berpatokan pada teori distress dan eustress, saya pribadi mulai belajar, dan teman-teman mau saya ajak juga pada sudut pandang ini, bahwa stres itu teman-teman, tekanan itu adalah suatu hal yang netral sampai kita merespon stres itu, sampai pada titik kita bereaksi pada stres itu. Kalau kita meresponnya dengan baik, maka jadilah dia eustress, meningkatkan skill-skill kita kan, skill komunikasi, skill mengatur waktu, kemampuan mengenal diri, mengelola diri, beradaptasi, wah upgrade tuh semua skill kita. Tapi kalau tanggapan kita jadi mengeluh, marah, gobiar tuh apa maksud saya, curhat di segala media sosial, memberikan vibe negatif gitu tuh, akhirnya kita secara tidak langsung kita mulai memposisikan stres yang netral tadi itu menjadi stres yang tidak menyenangkan gitu. Di satu titik pemikiran kita bahwa stres ini merugikan saya, titik, udah gitu. Stres ini merugikan saya, nggak upgrade sama sekali skillnya. Jadi daripada kita membedakan, oh ya saya ini distress apa eustress ya, nggak usah lah. Ini hanya perkenalan aja bahwa ada namanya, ada teorinya distress dan eustress. Saya mau mengajak teman-teman untuk mulai memandang bahwa stres ini netral. Maka bereaksilah dengan tepat. Apa yang bisa kita lakukan? Langkah-langkah pertamanya, pertama sadari dulu. Disadari, oh ini saya lagi tertekan nih dengan pandemi COVID-19, dengan berbagai aturan baru, saya sedang beradaptasi. Maka tenaga saya, energi saya yang biasanya digunakan untuk melakukan aktivitas lain secara maksimal, saat ini sedang kesedot buat adaptasi dulu. Kita nih dalam keadaan berdamai, dalam keadaan gak perang sama diri sendiri kan, dalam keadaan damai. Baru kita cek, ini sumber stresnya apa tuh? Oh ternyata buku kurang literasi gitu. Bisa dihilangkan nggak stresnya? Bisa, dengan cari buku, dengan beli buku misal, dengan download buku, dengan pinjam buku. Sebisa mungkin kalau kita ngurangin stresnya ya kurangin. Tapi untuk hal-hal yang nggak bisa kita kurangin seperti tugas tadi, maka apa? Adaptasi lagi. Mulai atur. Ini memang di luar ekspektasi saya nih. Saya berekspektasi, punya harapan saya bisa semester ini berjalan dengan lancarnya. Ekspektasi kita gitu. Tidak ada hambatan sama sekali karena saya sudah atur strategi. Nggak bisa ternyata. Ada hal-hal di luar kontrol kita, di luar rencana kita, yang mana memang banyak hal-hal yang di luar kontrol kita. Pandemi COVID-19 ini kan di luar kontrol kita. Begitu, seperti yang sudah kita bahas tadi. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres? Ada banyak hal selain mengelola stres itu sendiri, yang mana tentu saja dengan mengenali stres itu dulu tadi, bisa berolahraga. Mungkin ini suatu cara yang teman-teman bisa cari di internet sih. Berolahraga, kenali saya ini tipe orang yang seperti apa. Oh, saya senang aktivitas. Setiap kali saya berolahraga, beraktivitas itu membuat saya menjadi semangat, sehingga bisa mengumpulkan energi. Semangat itu kan energi untuk melakukan tugas-tugas. Atau misal pikiran saya kemana-mana ini mbak, gak bisa diam, maka coba hal-hal yang bisa menenangkan pikiran. Mungkin yoga, mungkin meditasi, atau bisa juga melakukan hobi. Tapi ada juga yang datang ke psikolog no idea, dia nol, posisinya nol.
saya nggak tahu ini saya harus apa gitu tuh, nggak tahu diri saya seperti apa. Maka dengan bantuan psikolog didiskusikan apa yang bisa dilakukan, apa yang perlu di-upgrade, apa yang perlu ditingkatkan dari skillnya, maka jadi plus juga. Mulai melatih diri saya untuk duduk tenang, duduk hening tenang gitulah. Karena memang COVID-19 ini bikin kita sangat khawatir, cemas gitu ya. Tuh, mungkin untuk beberapa orang cocok, monggo lakukan untuk bisa menenangkan. Saya pikir begitu untuk ini. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Oke Sobat Kece, jadi kita udah sampai penghujung podcast kali ini. Ada beberapa insight menarik yang dapetin, kayak kita harus mengerti gimana diri sendiri itu maunya gimana, cara ngatur moodnya gimana, terus cara ngatasin stresnya gimana. Banyak banget, kayak kita harus bisa untuk menggunakan prinsip kesenangan dan prinsip aturan dengan baik, agar kita dapat mengatur waktu kita dengan lebih baik. Tahu kapan harus kerjain tugas, tahu kapan harus main. Dan kita juga harus menerima gitu, emang kondisinya kayak gini ya, memprotes juga susah gitu. Ya udahlah, jalan aja dulu. Anggap aja trial sebagai buat nanti kerja, kan udah nggak ada yang ngatur lagi kan. Nah ini jadi kalian lebih disiplin lah, belajar untuk disiplin. Oke deh teman-teman. Oke, thank you for listening to our podcast. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami di Kompas Corner dan juga follow Twitter dan Instagram kami di @kompascorner. Baca artikel Kompas Corner di muda.kompas.id. Thank you teman-teman. Thank you for listening. The Corner Stop with Talk to Inspire.